Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Apakah Lao Su dapat melarikan diri atau tidak bukanlah keputusan Anda. Anda dapat mengejar Lao Su jika Anda memiliki kemampuan. Tan Yun menyeringai tanpa rasa takut, dan di mata putus asa Zhan Zuyun, dia mengorbankan perahu dewa. Zhan Zuyun melihat sekilas bahwa Senzu adalah artefak tingkat 5 yang digunakan oleh saudara keduanya. Tan Yun meraih Senzu dan tertawa liar, hahaha, milikmu adalah Senzu tingkat tinggi tingkat 5, aku mengerti bagaimana kamu bisa mengejar kakek. Setelah itu, Tan Yun mengendarai Senzu dan meluncur tanpa tujuan melalui jurang para dewa yang luas, 3 poin lebih cepat dari Senzu Zhan Zuyun. Setelah hanya 7 hari, Tan Yun menyingkirkan Zhan Zuyun. Bahkan jika Zhan Zuyun melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim, dia tidak dapat menemukan jejak Tan Yun. Ibu, Zhan Zuyun mengutuk dengan marah. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang lelaki tua kelas 8 bertanya dengan hormat. Apa yang harus aku lakukan? Tentu saja terus mengejar. Wajah Zhan Zuyun muram, aku baru saja menyalahkan tuan muda ini karena mulutnya yang malang, dan berpikir bahwa dia bisa membunuh anak itu, jadi dia berkata bahwa tuan muda itu pergi ke jurang jahat para dewa dan membunuh saudara kedua. Kalau anak ini, untuk membalas dendam padaku, beritahu ayahku gambaran ingatanku ketika aku berbicara, saat itu, aku tidak akan pernah ingin menjadi tuan muda. Hanya saja para dewa sangat luas. Jika kita ingin menemukan orang ini, itu tidak akan mudah. Mendengar ini, lebih dari 300 orang kepercayaan Senzu di belakangnya mengangguk setuju. Pada saat ini, nama yang dia ucapkan sebelumnya adalah, lelaki tua Fang Dong, matanya berkedip, dan dia membungkuk dan berkata, Tuan, budak tua punya jalan. Ayo cepat, Zhan Zuyun mendesak. Fang Dong buru-buru berkata, Tuan muda, kita dapat membagi pasukan kita menjadi 2, menjaga pintu keluar para dewa sepanjang jalan, dan siapapun yang ingin pergi, cari jiwanya. Tentu saja, tujuan melakukan ini adalah untuk mencegahnya. Nak, sembunyikan kultivasi yang sebenarnya dan melarikan diri. Sebaliknya, coba saja keberuntunganmu di jurang jahat para dewa dan temukan itu. Dalam perjalanan mencari, berikan prioritas untuk mencari jiwa dewa kelas 4. Dengan cara ini, ada kemungkinan terbesar untuk menangkap anak itu. Kita punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama anak itu. Begitu kamu menangkap anak itu dan membunuhnya, kamu tidak hanya akan mendapatkan tantangan lompatan kataknya, tetapi kamu juga dapat membawa kepala manusia untuk kembali ke ayahmu. Ayahmu pasti sangat marah ketika mengetahui bahwa tuan muda kedua terbunuh, tetapi pada saat ini si pembunuh ditangkap olehmu. Budak tua itu berpikir, Tuan akan menjadikanmu tuan muda. Selain itu, Anda harus mengirim seseorang ke tuan muda untuk memberitahu patriark tentang kematian tuan muda kedua sesegera mungkin, sehingga patriark akan mengirim pasukan untuk bergegas ke dewa. Mendengar itu, mata Zhan Zuyun menjadi cerah, dan dia memuji tanpa ragu, tidak buruk, ini bisa dikatakan sebagai senjata pembunuh. Tidak, itu akan menjadi hal yang baik dengan 1 batu dan 3 burung. Anak itu membunuh anak kedua saya untuk saya. Kemudian, setelah saya membunuhnya, saya bisa memenangkan hati ayah saya dan duduk di kursi anak muda tuan. Hahaha. Setelah Lang tertawa, Zhan Zuyun memandang Fang Dong dan memerintahkan, meskipun kamu adalah dewa bumi kelas 8, kekuatanmu lebih kuat dari anak keduamu, jadi mari kita bawa 29 dewa bumi kelas 8 bersamamu. Carilah itu, di jurang yang sangat dalam. Tuan muda memimpin seseorang untuk menjaga pintu keluar para dewa. Setelah itu, Fang Dong dan 30 dewa bumi kelas 8 lainnya melepaskan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim, dan tidak jauh, mereka meluncurkan pencarian karpet di jurang jahat para dewa. Dan Zhan Zuyun memimpin lebih dari 290 orang, mengemudikan Senzu, dan terbang menuju pintu keluar para dewa. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang melarikan diri, mengendarai Senzu dan muncul di atas air terjun besar di lembah. Wow, Tan Yun mengendarai Senzu, menggambar busur dari kehampaan, dan masuk ke gua tirai air di air terjun. Setelah Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, Sen Subing dan yang lainnya muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Tan Yun berkata dengan ketakutan yang tersisa, jangan khawatir, kami telah berhasil melarikan diri.
Sen Subing berkata, suamiku, kami masih belum mencari sumber daya kultivasi untuk saat ini. Sumber daya kultivasi di tangan kami sudah cukup bagi kami untuk maju ke dua alam kecil. Setelah kita dipromosikan, kita akan keluar dan mencarinya lagi, atau pergi dari sini lagi untuk mencari sumber daya untuk kultivasi dewa lain. Aku khawatir, sekarang pihak lain telah memblokir jalan keluar para dewa jahat, pada saat yang sama telah mengirim seseorang ke kota Raja Dewa tertinggi untuk memberitahu Zanpeng. Zanpeng yang dikatakan Sen Subing adalah Zan Patriark. Sekarang dia telah melangkah ke ranah Raja Dewa. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju dan berkata, Subing, kamu benar. Kita harus menggunakan sumber daya pelatihan yang ada untuk meningkatkan wilayah kita dengan cepat, kemudian meninggalkan jurang jahat para dewa untuk menghindari pusat perhatian, dan pergi ke tempat lain untuk menemukan sumber daya pelatihan. Pada saat ini, semua orang di Tan Yun tahu bahwa mereka tidak dapat kembali ke tanah rahasia di kedalaman para dewa, karena tidak ada sumber daya pelatihan di tanah rahasia. Meskipun diri sendiri dan orang lain memasuki area rahasia untuk menghindari bahaya, sulit bagi diri sendiri dan orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka tanpa sumber daya untuk kultivasi. Terlebih lagi, jika Zanpeng mengetahui kematian putranya, dia secara pribadi turun ke jurang jahat para dewa. Dia dalam rahasia pada waktu itu, dan dia tidak diragukan lagi mencari kematiannya sendiri. Tan Yun lebih mengerti bahwa meskipun musuh tidak tahu seperti apa tampangnya, jika dia menggunakan teknik pencarian jiwanya setelah bertemu dengannya, pembunuhannya sendiri terhadap Zan Zutian akan terungkap. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, pil dewa manusia luar biasa yang kita miliki sekarang, saya tidak membutuhkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Mengambil satu buah suci manusia setara dengan kemanjuran 100 pil suci manusia yang luar biasa. Setelah kita membaginya, kita akan segera mundur dan berlatih. Seseorang akan membantu kita, kecepatan kultivasi kita dapat meningkat 100 kali lipat. Tempat ini jauh dari kota Raja Dewa tertinggi. Kita harus menaikkan level kita dan meninggalkan jurang para dewa sebelum tentara tiba. Setelah dia selesai berbicara, Tan Yun mengorbankan menara Ling Qiao, dan setelah dia membagikan buah suci manusia dan pil suci manusia kepada semua orang, dia memasuki pagoda suci untuk retret bersama semua orang. Di menara suci 48 lantai, Tan Yun duduk bersila, dan buah suci manusia digantung di depan Tan Yun. Dengan pemurnian, esensi suci yang melonjak keluar dari buah suci manusia, seperti semburan air di udara. Dituang ke dalam kolam Tan Yunling. Waktu berlalu, tidak pernah kembali. 2 tahun kemudian, Zan Zuyun memimpin bawahannya, tiba di pintu keluar para dewa, dan kemudian mengirim orang untuk bergegas ke kota Raja Dewa tertinggi yang jauh. Setelah itu, Zan Zuyun menyenandungkan nada kecil, dan mulai berencana untuk duduk dan menunggu. 4 musim berganti, dan segera 7 tahun lagi telah berlalu, dan sudah 9 tahun sejak Tan Yun mundur. 9 tahun di dunia luar, berdasarkan 100 tahun di Menara Ling Qiao dalam 1 hari, Tan Yun dan yang lainnya telah melewati 328.000 tahun yang panjang. Dalam waktu menara, kecepatan kultivasi Tan Yun meningkat lebih dari 100 kali lipat di bawah premis pemurnian buah dewa manusia. Pada awal 140.000 tahun yang lalu, ia memadatkan janin ilahi Hongmeng kelima, dan dipromosikan menjadi 5. Tunggu Tuhan, dalam 140.000 tahun kultivasi ini, Tan Yun secara samar-samar menyentuh penghalang para dewa kelas 6. Dia berkultivasi melawan waktu. Pada saat yang sama, di jurang para dewa yang jahat, Fang Dong dan 30 dewa bumi kelas 8 lainnya memuntahkan darah dalam depresi. Karena dalam 9 tahun terakhir, 30 orang telah mencari hampir setiap sudut para dewa, dan juga mencari berbagai dewa klan yang tak terhitung jumlahnya yang telah memasuki harta para dewa, tetapi mereka tidak menemukan Tan Yun. Saudara Fang, kemana katamu anak itu pergi? Seorang lelaki tua bertanya dengan bingung. Fang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kemarin, saya berhubungan dengan Tuan Muda melalui rune sihir transmisi suara. Anak itu belum meninggalkan jurang jahat para dewa. Pada saat ini, Fang Dong sepertinya memikirkan sesuatu. Di jurang dewa, kami masih memiliki gua tirai air. Kami tidak mencarinya. Mungkinkah anak itu ada di air terjun? Mendengar gua tirai air, 29 tetua lainnya tidak bisa menahan gemetar, hati mereka bergetar dan bergetar. Salah satu tetua berkata, tidak.
Dikatakan bahwa Suilian Sendong, tetapi habitat binatang suci Kunpeng sering pergi, bagaimana anak itu berani pergi ke sana? Saya mendengar bahwa sejak 1000 tahun yang lalu, Kunpeng ini adalah binatang surgawi kelas 6. Ada juga burung dapeng ini, dengan sifat yang kejam dan kecepatan terbang yang sebanding dengan 1/7 suci. Biar saya katakan, kita tetap tidak pergi. Jika kita terkena Kunpeng, kita hanya memiliki satu jalan buntu. Petik 2. Mendengar ini, Fang Dong berkata dengan tidak senang, apa yang kamu takutkan? Kunpeng bersayap emas telah datang dan pergi tanpa jejak. Saya tidak tahu berapa lama untuk pergi ke Suilian Sendong. Mari kita pergi dan melihat dari kejauhan. Omong-omong tentang keberuntungan kita, untuk nasib buruk, aku kebetulan menabraknya. Suara Fang Dong jatuh, tiba-tiba, tubuh tua itu bergetar, dan matanya bersemangat, orang tua itu telah merasakan penghalang para dewa bumi kelas 9. Bagus, bagus. Orang tua itu harus segera mundur, dan setelah dia melangkah ke dewa bumi kelas 9, kita akan pergi ke gua tirai air bersama-sama. Setelah itu, Fang Dong dikorbankan ke kuil waktu dan ruang biji mustard dan masuk ke kultivasi. Pada saat yang sama, kota dewa tertinggi, rumah pameran. Rumah besar itu menempati 1000 li, dan momentumnya sangat luar biasa. Aula selamat datang. Di aula, dua orang tua berusia 60 tahun duduk saling memandang, minum dan membicarakan sesuatu. Salah satu tetua dengan sosok yang diberkati adalah Raja kelas 2, Zhan Peng. Di belakangnya, berdiri seorang pemuda di Yusu, Zhan Zusheng. Orang tua lain yang kurus, dan bahkan melihat beberapa kelemahan, adalah Raja Dewa tertinggi dari alam Dewa Hongmeng yang terkenal, Bai Qi. Sekarang dia telah memasuki Raja Dewa kelas 8. Di belakang Bai Qi berdiri seorang gadis yang menakjubkan, putrinya Bai Xuanqi. Sekarang Bai Xuanqi adalah Dewa Bumi kelas 8, dan Zhan Zusheng baru saja memasuki Dewa Bumi kelas 9. Kita harus tahu bahwa ketika mereka berdua mengejar Tan Yun di jurang jahat para dewa ribuan tahun yang lalu, Bai Xuanqi hanyalah Dewa Bumi kelas 1, dan Zhan Zusheng hanyalah Dewa Bumi kelas 5. Hanya dalam 1000 tahun, ranah dua orang itu bisa naik begitu cepat, tentu saja. Laosu mereka telah memberi mereka banyak sumber daya untuk berkultivasi, ditambah ruang dan waktu. Karena budidaya di senjata ajaib. Meski begitu, harus dikatakan bahwa kualifikasi keduanya memang luar biasa. Pada saat ini, Zhan Pengcao tertawa dan berkata, terima kasih, Tuhan, atas cinta Anda kepada leluhur Anda, dan setuju untuk membiarkan leluhur Anda menikahi leluhur Anda. Ini adalah bawahan tingkat tinggi. Bai Qi tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saudara yang berbudi luhur, Anda tidak harus bersikap sopan. Ini adalah semua manfaat dari saudara Anda yang saleh sehingga Anda dapat dikanonisasi sebagai raja tertinggi oleh Lingxia Tianzun sebagai saudara di masa lalu. Di masa lalu, Zhan Peng hanyalah penjaga Tan Yun. Ketika Tan Yun terluka parah dan melarikan diri dari alam semesta luar ke alam Dewa Hongmeng, Zhan Peng lah yang menyembunyikan Tan Yun dan memberitahu Bai Qi. Kemudian, Bai Qi menemukan Lingxia Tianzun lagi. Setelah Lingxia Tianzun mengetahuinya, dia memberitahu suaminya, Chaos Tianzun. Chaos Tianzun buru-buru memberitahu berita itu kepada Chaos Supreme. Jadi, Chaos Supreme bergabung dengan Si Yuan Supreme untuk menemukan Tan Yun dan membunuh Tan Yun, berharap untuk membuat Tan Yun lengkap dengan membiarkan Tan Yun bereinkarnasi selamanya. Soal kematian. Di masa lalu, Tan Yun tertinggal, dan Bai Qi dinobatkan sebagai Raja Dewa tertinggi karena jasanya dalam memberikan informasi. Kata, tertinggi, memberitahu semua orang bahwa tidak ada yang bisa menandingi jasa dengan sia-sia. Pada saat ini, Bai Qi tersenyum dan berkata, pernikahan antara Kier dan Zusheng akan diselesaikan hari ini. Tentu saja, Saudara Xian, Anda harus, biarkan leluhur menjadi tuan muda. Zhan Peng tersenyum dan berkata, itu wajar, itu wajar. Dan Tuhan, kapan pernikahan kedua anak itu ditentukan? Bai Qi tersenyum dan berkata, tanggalnya ditetapkan 800 tahun kemudian. Pada saat itu akan menjadi hari ulang tahun putra dan putri Lingxia Tianzun. Tuan Lingxia Tianzun mengatakan bahwa setelah upacara ulang tahun selesai, dia secara pribadi akan menikahi putri dan leluhurku. Mendengar ini, Zhan Peng tampak bersemangat dan berkata, itu bagus, Tuan Tianzun memberikan pernikahan, ini adalah kemuliaan leluhur saya. Pada saat ini, Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi juga tampak bersemangat.
Baiki berkata, 800 tahun kemudian, itu akan menjadi upacara ulang tahun anak-anak Tuan Tianzun. Saat itu, kita harus mengirim beberapa harta tersayang. Hahaha, itu perlu. Zhan Peng tersenyum. Yah, saudara yang berbudi luhur, saatnya untuk kembali ke mansion Tuan Kota untuk menangani urusan saudaraku. Pada saat ini, Bai bangkit dan menatap Bai Xuanqi dengan penuh kasih. Putri, kamu harus menghabiskan beberapa hari lagi di Exhibition Mansion. Ya, ayah berjalan perlahan. Bai Xuanqi tertawa nakal. Setelah itu, Zhan Peng menyuruh pergi Baiki, dan kembali ke kamar sendirian. Di matanya yang berlumpur, dia penuh dengan permintaan maaf, bergumam pada dirinya sendiri, hei. Zhu Tian, aku benar-benar ingin menjadikanmu tuan muda untuk ayahku, tetapi Lord God King ingin menjadi ayah dan menjadikan saudara ketigamu sebagai tuan muda. Ayah hanya bisa kasihan padamu, ayah yang tidak bisa kasihan padamu. Bum bum bum. Pada saat ini, dengan suara ketukan di pintu, suara hormat dan cemas terdengar dari luar pintu. Patriark, sesuatu telah terjadi. Masuk dan bicara kembali. Zhan Peng menggelengkan alisnya. Itu pemilik rumah. Pintu terbuka, dan seorang pria tua melangkah ke dalam ruangan. Orang ini adalah pengurus rumah tangga Zanfu, Zande. Zande tampak panik dan berkata, Patriark, Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua terbunuh di Abyss of the Gods. Apa yang kau bicarakan? Tubuh tua Zhan Peng bergetar tiba-tiba, matanya melebar. Dalam sekejap, matanya merah, dan air mata keruh keluar dari matanya. Patriark, Tuan Muda kedua terbunuh. Zande juga menangis. Berita kematian Zhan Zutian seperti sambaran petir bagi Zhan Peng. Kepalanya sedikit bingung. Setelah waktu yang lama, Zhan Peng menangis seperti orang gila, tidak. Zutian, anakku, untuk mengetahui Zhan Zutian, tetapi putranya yang paling dihormati, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Dia menatap Zande dengan mata terbuka lebar, dan meraung, katakan. Ada apa? Siapa yang membunuh anakku? Siapa yang melakukannya? Melihat Zhan Peng, yang terjalin dengan kesedihan dan kemarahan, Zande menghibur, Patriark, kamu harus sedih, dan jaga tubuhmu. Budak tua tidak mengetahuinya, tetapi Tuan Muda mengirim seseorang kembali untuk mengatakan. Tanpa menunggu kata-kata Zande, Zhan Peng meraung, di mana orang-orangnya? Patriark menenangkan amarahnya. Zande ketakutan dan berkata, orang-orang menunggu di luar. Setelah mendengar ini, Zhan Peng meraung, masukkan aku. Segera, seorang lelaki tua masuk ke ruangan dengan gemetar, berlutut di depan Zhan Peng, dan berkata, kecil, saya telah melihat pemilik rumah. Mengatakan, Zhan Peng berteriak sambil menangis. Apa yang terjadi? Orang tua itu melihat fitur wajah Zhan Peng yang terdistorsi dan gemetar ketakutan. Dia berkata dengan jujur, kembalilah ke Patriark, yang muda akan mengikuti Tuan Muda dan pergi ke para dewa untuk menjelajahi harta karun. Ketika Tuan Muda kedua memimpin seseorang untuk mengepung dewa kelas 4. Ketika Tuan Muda bergegas untuk mendukung, Tuan Muda kedua dan lebih dari 100 orang yang dia bawa semuanya terbunuh. Pembunuhnya mengenakan jubah hitam untuk menghalangi pengintipan, dan melarikan diri dengan Tuan Muda tingkat 5 Agung Sensu. Setelah mendengar ini, Zhan Peng berkata dengan tajam, kamu berbohong. Zhu Tian adalah dewa bumi kelas 8, bagaimana dia bisa dibunuh oleh dewa kelas 4? Patriark, apa yang dikatakan pemuda itu benar, mungkin si pembunuh menyembunyikan kekuatannya. Orang tua itu berkata, gemetar ketakutan. Zhan Peng berteriak, di mana Zhu Yun? Dia adalah dewa bumi kelas 9. Mungkinkah dia baru saja melihat si pembunuh melarikan diri? Kembali ke Patriark, pria tua itu bersujud, dan berkata dengan jujur, Tuan tertua mengejarnya, tetapi Tuan tertua Sensu tidak dapat mengejar. Kemudian, Tuan Muda mengirim seseorang untuk melakukan pencarian karpet para dewa, dan Tuan Muda secara pribadi membawa seseorang untuk menjaga pintu keluar para dewa, dan meminta penjahat untuk kembali dan melaporkan masalah ini kepada Anda. Setelah mendengar ini, Zhan Peng dengan enggan berkata, Zhu Yun tidak melakukan kesalahan dalam masalah ini, Anda dapat mundur. Penjahat itu pensiun. Orang tua itu buru-buru bangkit dan meninggalkan ruangan. Di dalam ruangan, Zhan Peng berteriak dengan suara serak, aku harus menangkap si pembunuh dan menarik si pembunuh keluar dari tulangnya. Biarkan pembunuhnya mati. Suara Zhan Peng nyaring, bergema di seluruh mansion. Di mansion, Zhan Zusheng,
yang menemani Bai Xuanqi untuk bersantai, buru-buru menarik Bai Xuanqi dan mengosongkannya. Di ruang bernapas, keduanya muncul di dalam ruangan. "Ayah, ada apa denganmu?" Zhan Zusheng tampak cemas. "Seorang leluhur, saudara keduamu terbunuh di Dewa Ouyuan." Zhan Peng tua menangis. "Kakak kedua." Mendengar ini, tubuh Zhan Zusheng gemetar, air mata menetes, dan dia patah hati. "Ayah, siapa pembunuhnya?" "Aku tidak tahu, kakak laki-lakimu masih menangkap pembunuh di Abyss of the Gods," kata Zhan Peng. "Ayah, aku akan membawa seseorang ke sana." "Tidak," Zhan Peng berkata, "kamu tidak bisa pergi, bagaimana jika kamu membuat kesalahan lagi? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, bawa seseorang untuk ayahmu," kata Zhan Peng. Pada saat ini, Zhan De buru-buru berkata, "Patriark, kamu tidak bisa pergi. Setelah setengah tahun, kamu dan Dewa Tertinggi juga akan pergi bersama Lord Lingxia Tianzun untuk melawan iblis di luar domain." Setelah mendengar ini, Zhan Peng teringat masalah ekspedisi. Dia mengertakkan gigi karena marah, mengangkat kepalanya dan berteriak, "Patriark, apa pendapatmu tentang ini?" Zande dengan hormat berkata, "Keponakan budak tua itu sekarang menjadi kelas 5 dan semi-suci. Lebih baik membiarkan dia memimpin para dewa di mansion ke jurang para dewa yang jahat untuk menangkap si pembunuh. Pembunuhnya hanya dewa manusia kelas 4, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa sekuat dewa." Setelah mendengarkan, Zhan Peng berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, biarkan keponakanmu Zhanzi bawa seseorang ke sana." Setelah beberapa saat, mengenakan jubah putih dan seniman bela diri yang bijaksana dan bijaksana, Zhanzi, dengan 200 dewa, terbang keluar dari gedung pameran. Dengan kecepatan terbang mereka, hingga 2 tahun, mereka dapat mencapai jurang para dewa. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian, Zhanzi memimpin orang-orang turun dari langit dan terbang keluar jurang para dewa yang ganas. Bawahan telah melihat Tuan Muda. Zhanzi mengambil para dewa dan membungkuk dalam-dalam pada Zhan Zuyun. "Yah, tidak perlu sopan." Zhan Zuyun mengangguk dan berkata, "Sekarang, mari kita bahas rencana bagaimana menangkap si pembunuh." Pada saat yang sama, di kedalaman jurang para dewa yang ganas, di atas puncak yang megah, berdiri sebuah kuil ruang waktu master. Di luar kuil, ada 29 tetua kelas 8 yang duduk bersila. Mereka secara alami adalah orang-orang yang menunjukkan Zuyun. "Hahaha, ahahaha." Orang tua itu akhirnya dipromosikan menjadi dewa kelas 9. Dengan suara kegembiraan dan perubahan, pintu istana bergemuruh. Setelah membuka, Fang Dong melangkah keluar dengan napas 9 tingkat di sekujur tubuhnya. "Selamat." Para tetua mengepalkan tangan mereka untuk memberi selamat. "Terima kasih." Fang Dong tersenyum, tatapannya tegas dan berkata, "Di jurang para dewa, hanya Suilian Sendong yang belum dicari, kita akan pergi sekarang." Saat mendekati Suilian Sendong, kita harus ekstra hati-hati agar tidak terdeteksi oleh Kunpeng sayap emas. Jika kita benar-benar menyadarinya, maka kita akan meledakkan kalender. Saya pikir itu mungkin tidak terlalu mempermalukan kita jika melihat wajah tuannya. Semua orang mengangguk dan berkata, kata-kata Fang Dong masuk akal. Merancang. Kemudian, setelah Fang Dong menyingkirkan kuil ruang waktu biji sesawi, dan orang-orang berubah menjadi seberkas cahaya, ketika itu meledak ke langit, cincin di antara jari-jari Fang Dong sedikit bergetar. Memutar tangan kanannya, sebuah rune sihir transmisi suara muncul entah dari mana, dan kemudian suara bertanya Zhan Zuyun datang dari rune tersebut. "Fang Dong, bagaimana? Apa kau sudah menemukan pembunuh saudara keduaku?" Petik 2. Kembalilah ke Tuan Muda yang hebat, belum. Fang Dong berkata kepada rune sihir transmisi suara, "Tuan Muda, seluruh dewa, budak tua hampir mencarinya, tetapi gua tirai air belum dicari." Budak tua itu berencana untuk pergi dan mencarinya. Pada saat ini, Zhan Zuyun menangis lagi. "Suilian Sendong adalah tempat di mana sayap emas Kunpeng sering menghantui. Anda harus lebih berhati-hati. Jika kamu bertemu hewan itu, laporkan saja nama ayahku, dan ukur hewan itu dan jangan berani melakukan apapun padamu. Juga, ayahku mengirim Zhanzi dan memimpin 200 dewa untuk datang. Sekarang dengan Tuan Muda ini, jika kamu bertemu seorang pembunuh, kamu akan melaporkannya melalui transmisi suara, mengerti?" Setelah mendengar ini, Fang Dong dengan hormat berkata, "Budak tua itu mengerti." Kemudian,
Setelah Fang Dong dan Zhan Zuyun memutuskan komunikasi, mereka memimpin 29 tetua untuk terus terbang menuju Suilian Sendong. 3 bulan kemudian, malam menyelimuti dunia. Di langit malam yang luas, jarang terlihat bulan dan bintang yang cerah. Wow, sinar cahaya keemasan besar meledak dari langit berbintang menuju air terjun yang deras. Ketika sinar cahaya keemasan besar berjarak kurang dari 1 juta sen dari air terjun, tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, seorang gadis dengan rok emas muncul di langit malam. Gadis itu tinggi, dengan pinggang ramping dan cengkeraman penuh, dengan mata jernih, gigi putih, hidung mancung, mulut kecil, bulu mata panjang, dan mata cerah. Bersama-sama, dia menggambarkan seorang gadis cantik dan menakjubkan. Terutama rambut panjang gadis itu seperti air terjun, dan gaun emasnya, keduanya memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang samar. Dia memancarkan keindahan, melampaui bintang-bintang. Cahaya keemasan samar yang menembus seluruh tubuhnya menutupi Hao Yue Fanxing. Gadis dengan rok emas melihat ke kejauhan dengan matanya, dan tiba-tiba, pupil matanya berubah menjadi cahaya keemasan. Tatapannya seolah menembus, dan langit malam sejuta makhluk abadi membeku di gua tirai air di belakang air terjun. Ketika dia melihat menara tinggi berdiri di gua tirai air, dia waspada, matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang kuat, manusia sialan, berani masuk ke gua dewa ini. Meskipun gadis berbaju emas itu sangat marah, dia tidak segera terbang menuju lubang tirai air. Dia khawatir beberapa manusia ingin meraih dirinya sendiri dan mengeluarkan para dewa dan pil binatang dari tubuhnya. Berdiri voli di langit malam, dia melepaskan kesadarannya, mengomentari pemandangan di luar air terjun, berencana untuk melihat perubahan dan melihat siapa yang ada di dalam. Tiba-tiba, gadis dengan rok emas mengerutkan kening, dan sepasang pupil emas menunjukkan kemarahan. Namun, dia menemukan melalui akal sehatnya bahwa 30 tetua dari alam ilahi sedang menyelinap menuju guanya sendiri. Setelah beberapa saat, di lantai 48 menara Lingqiao di gua tirai air, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya, dengan kegembiraan di matanya. Beberapa saat yang lalu, 6 Dewa Hong akhirnya mengembun di kolam spiritualnya, dan dia memasuki Dewa kelas 6. Tan Yun merasakan kekuatan besar melonjak di tubuhnya, dan berbisik pada dirinya sendiri, dengan kekuatanku saat ini, itu cukup untuk membunuh Dewa 9 tingkat biasa. Ketika saya mengolah tubuh tiran waktu dan ruang tingkat ke-19 ke tahap pencapaian besar, maka bisakah saya benar-benar tak terkalahkan di bawah para dewa? Setelah itu, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan memeriksa alam Sen Subing dan yang lainnya dan menemukan bahwa Sen Subing, Yukin, Fang Ziqing, Tang Menggu, Xiao, Suezian, Yingying, dan Dewa Wuxin telah memasuki Dewa kelas 7. Kecuali Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fu Guchong, Tian Lao, dan Wei Kuan yang merupakan Dewa kelas 5, gadis-gadis lain adalah Dewa kelas 6 seperti Tan Yun. Sejak inisiasi warisan Raja Dewa Naga Iblis dan Dewa-Dewa Naga Emas, kecepatan kultivasi 2 binatang besar telah meroket, dan mereka sekarang menjadi binatang kelas 7. Moer dan Tian Luolong Xiongwang adalah manusia kelas 6. 7 raja lainnya, binatang suci Liger Xiaobai, adalah hewan suci kelas 5. Tidak ada keraguan bahwa di antara kerumunan dan binatang buas, Tan Yun adalah yang terkuat dalam melewati tantangan. Adapun Godless God, Yingying, Sen Subing, Yukin, Tang Mengyao, Xiao, Suezian, Heavenly Demon Ape, Golden Dragon dan God Lion, kedua binatang itu harus memiliki kekuatan yang sama. Jika salah satu dari mereka sedikit lebih kuat, itu secara alami tidak disengaja. Sen Subing, Yingying, singa Dewa Naga Emas, kera pembunuh surga. Dewa Wuxin Sang tidak pernah mati, tetapi wilayahnya telah mundur. Adapun Sen Subing dan Yingying, mereka dulunya adalah Dewa Raja Ruang dan Waktu dan Dewa-Dewa ras surgawi. Kedua gadis itu mempraktikkan teknik lama mereka. Sekarang mereka mulai berlatih lagi. Secara alami, mereka akrab dengan jalan, dan mudah digunakan. Meskipun Namong Yukin mendapatkan seni pedang 9 surga, yang diwarisi oleh Dewa Prasejarah, Tang Menggu mendapatkan Alkitab Nirvana, yang diwarisi oleh Dewa Roh Kuno, Si Hong Xiao mendapatkan pedang mendalam 9 surga, dan Sue Zian mendapatkannya. Warisan Dewa Mendalam Xixia, seni pedang 5 elemen Xixia, tetapi keterampilan mereka. Bagaimanapun, hukum tidak diajarkan kepada mereka oleh 5 dewa-dewa secara pribadi.
Oleh karena itu, kekuatan mereka sekarang sedikit lebih rendah daripada Shen Subing, Ying Ying, Wuxin Sangshen, Golden Dragon and Lion, dan Demon Slayer. Selain itu, dalam jutaan tahun sebelum kematian Tan Yun, di antara 12 pahlawan besar di bawah komandonya, dia tidak termasuk Dewa Roh Kuno, 9 Surga, dan Xia Ungu. Karena ketiga dewa ini mati ketika mereka menemani Tan Yun dalam pertempuran melawan iblis surgawi luar. Hanya ketika tiga dewa utama jatuh, ada tiga pengganti, Pangu, monyet bermata satu, dan setan Buddha. Ketika Tan Yun memeriksa wilayah rakyat, dia menemukan bahwa setiap orang telah mengkonsumsi pil dewa manusia terbaik dan memurnikan buah dewa manusia. Tan Yun berkata kepada semua orang, tunggu beberapa waktu lagi untukku. Setelah aku selesai berlatih tubuh Tuan Hongmeng, kita akan meninggalkan para dewa dan jurang. Setelah Tan Yun berbicara, dia akan berkonsentrasi dan bersiap untuk berlatih tubuh dominasi duniawi. Tiba-tiba sebuah suara hormat terdengar di luar air terjun. Kunpeng Senior, Junior memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Apakah Anda di dalam? Kunpeng Senior. Tan Yun mengerutkan kening, tiba-tiba membuka matanya, melihat melalui air terjun, samar-samar terlihat, 30 lelaki tua di langit berbintang melihat ke arah mereka, tampak hormat. Melihat 30 orang, mata Tan Yunsing dipenuhi dengan kelicikan, dan transmisi suara berkata, Subing, keluar dan tangani. Pada saat ini, Tan Yun melihat bahwa 30 orang adalah bawahan San Zuyun. Terutama pemimpin Fang Dong, Tan Yun ingat bahwa dia adalah Dewa Bumi kelas 8, tapi sekarang dia adalah Dewa Bumi kelas 9. Tan Yun berkata dengan bingung, Kunpeng Senior. Apakah Gua Suilian ini adalah rumah Gua Kunpeng? Tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Tan Yun terkejut dengan keringat dingin. Jika benar, maka hidup saya cukup besar, saya telah berlatih di sini begitu lama, dan saya belum pernah bertemu Kunpeng. Ketika Tan Yunsin masih memiliki ketakutan, 30 orang Fang Dong di langit berbintang di atas air terjun juga ketakutan. Saya takut saya akan dibalas dengan mengganggu Kunpeng sayap emas. Ketika Tan Yun dan Fang Dong sama-sama mengandung hantu, gadis berbaju emas, yang berada jauh di kehampaan sejuta li surgawi, mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, 30 manusia ini, apa yang mereka cari? Petik 2. Namun, saat berikutnya, niat membunuh di mata indah gadis rok emas, seseorang menyamar sebagai dirinya sendiri. Dia mendengarnya melalui indera ilahi, dan suara wanita datang dari gua tirai air, dewa secara alami ada di dalam, ada apa? Pada saat ini, di atas air terjun, Fang Dong dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka hampir jatuh dari kehampaan. Tidak, tidak ada. Sebelum kata-kata Fang Dong jatuh, dahinya ditutupi dengan butiran besar keringat, dan dia bertanya dengan suara gemetar, Kunpeng Senior, Junior mengejar dan membunuh seorang pria, pernahkah Anda melihat dia? Seseorang melewatimu. Di gua tirai air, Shen Subing telah muncul di samping Tan Yun pada saat ini, dan berkata dengan dingin, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Iya, dewa akan beristirahat, beri kamu waktu 3 kali untuk pergi dari sini, jika tidak, tinggalkan hidupmu. Setelah mendengar ini, Fang Dong dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan. Mereka secara alami tidak berani melepaskan pengetahuan spiritual mereka untuk diperiksa. Anda tahu, mengorek tindakan orang lain dengan kesadaran ilahi sering dianggap sebagai provokasi. Alasan mengapa Tan Yun meminta Shen Subing untuk berbicara dan memerintahkan semua orang untuk pergi bukan karena dia takut pada orang-orang ini, tetapi karena dia khawatir bahwa orang-orang ini tidak jauh dan ada orang kuat lainnya yang tersembunyi. Ya, generasi muda mengganggumu. Fang Dong dengan hormat berkata, generasi muda akan pergi sekarang. Tepat ketika Fang Dong Zeng hendak pergi, dia dan 29 tetua lainnya tiba-tiba mendengar suara yang tidak diragukan lagi. Kamu telah diejek, orang-orang di gua tirai air sama sekali bukan dewa. Dewa sekarang, perintahkan kamu untuk menarik keluar orang-orang yang berpura-pura menjadi dewa di dalamnya. Jika tidak, dewa akan menghancurkan kalian semua manusia sialan. Mendengar ini, 30 orang Fang Dong terkejut. Segera, mata Fang Dong menunjukkan secercah cahaya, dan dia berbicara kepada 29 orang lainnya. Dilihat dari nadanya, ini adalah Kunpeng sayap emas. Orang di dalamnya pasti suara wanita dari pembunuh yang membunuh tuan kedua. 29 orang mengangguk setuju, tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritual mereka, dan mengalir ke gua tirai air besar melalui air terjun.
Tan Yun dan Sen Subing ditemukan berdiri di dalam gua. Bocah sialan, kamu adalah tuan muda kedua yang membunuh kami. Setelah Fang Dong meraung keras, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Kalian akan membunuhku, pria itu akan dibantai, dan wanita itu akan menjadi milikku. Bunuh. 29 tetua kelas 8 dari Dewa Tanah kelas 8, sambil menyeringai, menawarkan senjata sihir satu demi satu. Dan Fang Dong segera mengorbankan rune sihir transmisi suara dan berseru dengan gembira, Tuan muda, pembunuhnya telah ditemukan. Ini adalah pemuda berjubah putih muda. Dia pasti telah menyembunyikan basis kultivasinya sebelumnya. Alam sejatinya seharusnya adalah dewa kelas 6. Segera setelah itu, ketika jimat ajaib transmisi suara sering berfluktuasi, tawa liar Zhan Zuyun keluar, hahaha, bagus. Kerja bagus, bunuh pria itu untuk tuan muda ini. Kembalilah ke tuan muda, masih ada berita bagus. Fang Dong berkata dengan penuh semangat, ada kecantikan yang menakjubkan di samping bocah itu. 3 poin lebih cantik dari kekasih tuan muda ketiga Bai Xuanqi. Setelah budak tua itu membunuh pria itu, dia akan membawa gadis muda itu kepadamu. Tiba-tiba, rune sihir transmisi suara keluar, suara sluti Zhan Zuyun, bagus, bagus. Selama ini dilakukan, tuan muda akan melamar ayahnya untuk memasukkanmu ke dalam silsilah keluarga Zanku. Mendengar ini, Fang Dong sangat bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha, lelaki tua itu akan memiliki rambut besar, itu akan menjadi besar. Jangan menunggu Fang Dong tersenyum, adegan berikutnya membuatnya menatap, wajahnya pucat seperti kertas. Namun, ketika 29 tetua kelas 8 dari Dewa Bumi baru saja terbang ke air terjun dengan artefak, Tan Yun dengan tegas berkata, banyak hal lama, biarkan aku mati. Langkah Dewa Hongmeng, Tan Yun berubah menjadi bayangan, melepaskan tembakan dari gua tirai air, dan bergegas ke air terjun. Sosok itu berkedip dari sisi 29 tetua, dan melemparkan 29 pukulan. Setiap pukulan menghantam pintu seorang lelaki tua. Boom, boom. Dalam sekejap, 29 bunga darah mekar di air terjun yang dingin. Kemudian, 29 mayat tanpa kepala, berlumuran darah, terbang terbalik dari air terjun dan jatuh ke kolam air terjun yang dingin. Wow, seberkas cahaya putih, dengan percikan air, mengalir keluar dari air terjun dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Fang Dong dan berubah menjadi jubah putih Tan Yun. Canggu, Tan Yun berteriak, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikirannya, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan menyerang Fang Dong Lingkong. Marah. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Jika Tan Yun adalah seekor naga, Sen Subing adalah counter skalenya. Naga itu memiliki sisik terbalik dan akan mati jika disentuh. Kapan? Ketika Fang Dong membalik tangan kanannya untuk memblokir pedang kekaisaran, dia meraung dengan suara serak ke kertas sihir transmisi suara di tangannya, Tuan muda, dia terlalu kuat, budak tua itu mungkin bukan lawannya. Fang Dong, kamu harus bertahan. Sebelum Zhan Zuyun selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan marah, aku akan mengambil paru-parumu. Tidak bisa mengalahkanmu. Kapan? Dengan teriakan bumi, ketika pedang Excalibur Hongmeng menebas Excalibur yang diblokir Fang Dong, dalam teriakan ketakutan Fang Dong, Excalibur di tangannya tiba-tiba terputus. Fang Dong mundur dengan tendangan volley. Meskipun dia lolos dari nasib buruk karena dibagi menjadi 2 bagian, alis dan hidungnya terpotong. Genangan darah keluar dari hidungnya, Fang Donggu tidak bisa menghapus darahnya, jadi dia berbalik dan berlari ke arah langit sambil berteriak, Kunpeng Senior, Junior adalah anggota pameran kota dewa tertinggi. Saya mohon untuk menyelamatkan generasi muda harus memiliki pengembalian yang baik di masa depan. Senior, selama kamu menangkap anak ini, patriark kita pasti akan sangat berterima kasih. Dalam pandangan Fang Dong, Kunpeng pasti akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Tan Yun yang mengejar Fang Dong tertegun, takut Kunpeng akan membunuhnya. Pada saat ini, Tan Yun sudah siap, menghadapi serangan balik yang putus asa setelah Kunpeng datang. Namun, Tan Yun tahu dengan jelas di kepalanya pada saat ini bahwa Fang Dong harus dibunuh, jika tidak, begitu dia diberitahu Zhan Peng tentang penampilannya, dia tidak akan jauh dari kematian. Langkah Dewa Hongmeng, Tan Yun membuat taruhan putus asa, memegang pedang Excalibur Hongmeng, dan menebas ke arah punggung Fang Dong. Pompa, Fang Dong tidak bisa menghindar di udara, dan lengan kanannya terputus.
Dia meratap dan melarikan diri, tetapi dia dikejar oleh Tan Yun dan memotong kakinya. Apa, Kunpeng Senior, tolong, anak ini, membunuh tuan muda kedua kami di Zanfu. Selama kamu membunuhnya, patriark kami pasti akan menghargaimu. Pada saat itu, patriark kita masih akan dihargai. Fang Dong, yang kehilangan lengan kanan dan kedua kakinya, jatuh ke dalam kehampaan sambil meminta bantuan. Tepat sebelumnya, gadis dengan rok emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dari cakrawala 1.000.000 mil jauhnya, menembak ke arah air terjun. Ketika Fang Dong meminta bantuan, gadis berbaju emas muncul 1.000.000 kaki di belakang Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, melirik gadis itu, dan tiba-tiba merasa berbulu di hatinya. Sekilas dia bisa tahu bahwa gadis berbaju emas itu adalah binatang dewa kelas 6. Sepertinya dia adalah Kunpeng bersayap emas. Tan Yun diam-diam berkata, Kunpeng dikenal karena kecepatannya. Dengan ranahnya, kecepatan terbangnya mungkin tidak dapat mengejar bahkan jika dia adalah 1/5 orang suci. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat pasi. Jika gadis ini benar-benar ingin bunuh diri, dia akan sangat buruk hari ini. Saat Tan Yun sedang memikirkan tindakan balasan, gadis berbaju emas tidak dapat menyangkal suara itu, bergema di langit, manusia yang rendah hati, kamu tidak dapat membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, Fang Dong, yang jatuh ke dalam kehampaan, sangat bersemangat. Di sisi lain, Tan Yun terkejut. Kemudian, sebuah kata dari gadis berbaju emas membuat Fang Dong merasa sangat putus asa seolah-olah dia berada di gua es. Jangan senang terlalu dini. Gadis dengan rok emas berkata dengan dingin, dewa tidak membiarkan dia membunuhmu, karena dewa ingin membunuhmu dengan tangannya sendiri. Fang Dong panik dengan hidung dan air matanya, Kunpeng Senior, mengapa? Kami tidak memiliki keluhan dan dendam. Mengapa? Gadis berbaju emas itu sepertinya memikirkan sesuatu, matanya dipenuhi amarah, dan suaranya menyenangkan untuk didengar, karena kamu berasal dari Zanpeng, maka kamu harus mati. Begitu suara itu jatuh, gadis dengan rok emas melewati Tan Yun dengan kecepatan tinggi, membalik telapak gioknya, dan mendorong telapak tangan ke arah Fang Dong yang jatuh ke dalam kehampaan. Ledakan. Wow, seluruh tubuh Fang Dong terkoyak, pecah berkeping-keping, jiwanya menghilang dan bayinya meninggal. Mungkinkah dia dan Zanpeng memiliki dendam? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, gadis berbaju emas itu tiba-tiba muncul di depan Tan Yun. Kunpeng Senior, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan salah membunuh junior. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, sebelum junior, saya dikejar oleh mereka dan masuk ke gua Anda tanpa niat. Mohon maafkan saya. Gadis dengan rok emas memandang Tan Yun dan berkata dengan dingin, dewa ini bukan pembunuh orang yang tidak bersalah. Karena kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya niat, dewa itu tidak akan mempermalukanmu. Terima kasih. Tan Yun merasa lega. Namun, saat berikutnya, aksi gadis berbaju emas itu mengejutkan Tan Yun. Kamu tidak peduli dengan dewamu, tetapi wanita yang hanya berpura-pura menjadi dewa harus mati. Gadis dengan rok emas tidak mengatakan apa-apa selain gerakannya, dan tiba-tiba, kekuatan pengikat tak terlihat menyelimuti dirinya di gua tirai air. Sen Subing. Sen Subing tidak memiliki perlawanan, dan tubuhnya terbang keluar dari air terjun tak terkendali, mengambang di depan gadis berbaju emas. Kunpeng Senior, generasi muda tidak punya pilihan selain berpura-pura menjadi dirimu. Dahi halus Sen Subing tertutup butiran keringat halus, dan dia berkata dengan ngeri. Gadis berbaju emas berkata dengan dingin, alasan apapun tidak dapat diubah, fakta bahwa Anda berpura-pura menjadi dewa. Kesuksesan. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berkata, Senior, tolong pelan-pelan. Junior punya sesuatu untuk dikatakan. Tidak perlu dikatakan, kamu mengatakan satu hal lagi, dewa ini akan membunuhmu bersama-sama. Gadis rok emas itu menatap Tan Yun, tiba-tiba dia berbicara, menatap pedang ilahi di tangan Tan Yun, mengerutkan kening, seolah berpikir sesuatu, dan bertanya, pedang di tanganmu adalah pedang pembunuh ilahi Hongmeng. Katakan yang sebenarnya, kamu dan Hongmeng. Apa hubungan antara Maha Guru? Mengapa kamu memiliki pedang ini? Tan Yun terkejut, dan dia berpikir dalam hati, dengarkan dia, saya sangat hormat. Melihat Tan Yun yang terkejut, gadis berbaju emas dengan tegas berkata, dewa menanyakan sesuatu padamu. Katakan yang sebenarnya, jika tidak, aku akan membunuhnya.
Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan buru-buru berkata, Kunpeng senior yang terhormat, sebelum junior dapat menjawab pertanyaan Anda, dapatkah Anda menjawab pertanyaan dari junior? Katakan, gadis dengan rok emas berkata dengan tidak sabar. Kunpeng senior, mendengarkan nada Anda, apakah Anda menghormati Tuan Hongmeng Agung? Tan Yun bertanya dengan hati-hati. Mendengar ini, gadis berbaju emas itu sepertinya memikirkan sesuatu, matanya melembut, dan kemudian dia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Yah, jika bukan karena Hongmeng Supreme, yang menyelamatkan orang tuaku saat itu, tidak akan ada aku. Selamatkan orang tuamu. Hongmeng Supreme menyelamatkan orang tuamu. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, mencoba mengingat sesuatu. Mendengarkan nada tanya Tan Yun, gadis berbaju emas itu marah besar, apa nada suaramu? Mencari kematian. Ketika suara itu jatuh, gadis dengan rok emas mengangkat telapak gioknya. Ketika dia ingin membunuh Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak, jangan bunuh aku. Aku tahu orang tuamu, dan kamu adalah murid emas Kunpeng. Benar, klan Jintong Kunpeng Anda adalah raja dari klan Kunpeng, kan? Mendengar ini, gadis berbaju emas itu melebarkan matanya yang indah, bagaimana kamu melihat bahwa dewa itu milik klan Kunpeng? Kemudian, wajah gadis dalam rok emas itu tiba-tiba menjadi suram, orang tua dewa telah meninggal untuk waktu yang sangat lama. Kamu berani menipu dewa, kamu benar-benar pantas mati. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, jangan lakukan itu, kamu dengarkan penjelasanku. Seperti yang dia katakan, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara di atas air terjun. Dia buru-buru berkata, ketika saya masih hidup, saya bertemu sepasang murid emas Kunpeng dan diburu. Ketika mereka sekarat, saya membunuh orang-orang yang mengejar mereka dan menyelamatkan mereka. Jika kamu adalah putri mereka, maka nama ayahmu adalah Jing Qiong dan nama ibumu adalah Jing Ke. Mereka tidak memiliki nama keluarga pada saat itu adalah nama keluarga yang saya berikan kepada mereka karena saya dulu adalah Hongmeng Supreme Jing Yi. Mendengar ini, gadis berbaju emas itu menatap Tan Yun, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan, dan segera, dia berkata dengan dingin, jangan berpikir, kamu tahu asal-usul nama keluarga orang tuaku, memegang pedang Excalibur Hongmeng di tangannya, berpura-pura menjadi tuan tertinggi Hongmeng. Tidak masalah jika Anda tidak percaya, saya bisa menunjukkan gambar memori. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan kekuatan magisnya mengubah gambar dari kehampaan. Dalam gambar, dua murid emas Kunpeng yang besar dan terluka parah, merangkak di depan mantan Tan Yun, dengan hormat berkata, terima kasih Hongmeng Supreme atas bantuan Anda. Kamu tidak perlu terlalu sopan, bangun. Tan Yun tersenyum sedikit, dan membiarkan kedua binatang itu berdiri dan berkata, Kunpeng dibagi menjadi 6 klan. Meskipun murid emasmu klan Kunpeng jarang, kekuatanmu adalah yang pertama dari 6 klan Kunpeng. Saat itu, leluhurmu mengikuti yang tertinggi ini dan pantas bertarung dengan pasukan iblis surgawi di luar wilayah, tetapi mereka tidak berdaya tetapi jatuh satu demi satu. Oh, Tan Yun menghela nafas dan tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia berkata, kamu klan Jintong Kunpeng, kamu memiliki prestasi tempur yang luar biasa. Mulai sekarang, yang tertinggi ini akan memberimu nama keluarga Jintong Kunpeng, Jing. Mendengar itu, dua murid emas Kunpeng bersemangat dan meneteskan air mata, karena mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun kecuali Hongmeng Supreme di alam Dewa Hongmeng yang dapat menggunakan nama keluarga ini. Penjahat Jing Qiong, penjahat Jing Ke, terima kasih Mahaguru Hongmeng atas bantuanmu. Dua murid emas Kunpeng merangkak di depan Tan Yun, berlinang air mata. Hentikan hadiahnya, kata Tan Yun. Segera, gambar memori terputus. Pada saat ini, gadis dalam rok emas memandang Tan Yun, tubuhnya menggigil, dia berlutut di kehampaan seperti jangkrik, bersujud, gadis kecil Jinglu, bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gadis kecil yang memiliki mata tetapi tidak mengenal Gunung Tai, dan meminta Mahaguru untuk memaafkan saya. Tan Yun membungkuk, membantu Jinglu berdiri, dan berkata sambil tersenyum, jangan sopan. Terima kasih Guru Agung karena tidak membunuhmu. Jinglu berkata dengan air mata di matanya yang indah, Tuan tertinggi, saya mendengar orang tua Anda mengatakan bahwa Anda meninggal dalam reinkarnasi, jadi Anda masih hidup. Jika orang tua saya tahu, mereka akan sangat senang. Tan Yun menghela nafas dan berkata, bagaimana orang tuamu meninggal?
Kembali ke Guru Agung. Jinglu berkata dengan air mata, 2000 tahun yang lalu, orang tuaku meninggal dalam kesengsaraan. Oh, Tan Yun menghela nafas, Tuhan telah menganugerahkan kepadamu murid emas klan Kunpeng dengan bakat dan kekuatan gaib yang tidak dimiliki oleh 5 klan Kunpeng lainnya. Demikian pula, sangat kejam terhadap murid emas klan Kunpeng. Apa rencanamu di masa depan? Mendengar ini, Jinglu mengerucutkan bibirnya. Tuan tertinggi, bisakah aku mengikutimu? Aku tidak ingin kembali ke Kunpeng Tianhai. Melihat ekspresi gelisah Jinglu, Tan Yun tersenyum dan berkata, tentu saja aku bisa. Kekuatanku sekarang rendah. Denganmu, kamu bisa melindungiku. Betulkah? Jinglu tertawa terbahak-bahak, senang. Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, juga, saya tidak bisa membiarkan siapapun tahu siapa saya. Anda akan memanggil saya kakak mulai sekarang. Setelah mendengar ini, Jinglu berkata dengan gembira, aku tidak sedang bermimpi, kan? Bisakah aku disebut kakak Maha Guru? Kamu tidak sedang bermimpi. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba, ingat, kamu tidak boleh menyebut kata tertinggi. Yah, aku menurunkannya. Jinglu mengangguk berat, lalu menatap Sen Subing dan bertanya, apakah kamu? Aku kakak iparmu. Sen Subing tersenyum. Saya telah melihat adik ipar saya. Jinglu berteriak dengan manis. Setelah itu, Tan Yun dan putri kedua memasuki gua tirai air, membiarkan orang-orang dan binatang buas di Menara Dewa Lingqiao keluar, dan memperkenalkan Jinglu kepada orang-orang. Orang-orang dan binatang sangat bersemangat ketika mereka mengetahui bahwa Jinglu adalah binatang surgawi kelas 6. Ini adalah preman yang kuat. Hehe. Pada saat ini, Raja Tianluolongqiong menggaruk kepalanya dan menatap Tan Yun dan berkata, Tuan, di masa depan, kita memiliki Jinglu di sisi kita. Lalu bisakah kita berjalan menyamping di jurang para dewa? Kamu adalah hantu berkepala besar. Tan Yun melengkungkan bibirnya diam-diam, dan segera, ekspresinya serius, untuk mencegah keluarga Zan yang kuat datang, kita harus meninggalkan para dewa dan jurang neraka sesegera mungkin. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Dia terbang keluar dari lubang tirai air di langit, dan di antara tangannya, jimat sihir transmisi suara naik ke langit dari air terjun dan kolam di bawah dan dibawa ke tangannya. Rune ajaib transmisi suara ini ditinggalkan setelah Fang Dong meninggal barusan. Fang Dong, bicara, bagaimana situasi di sana sekarang? Pada saat ini, suara cemas Zhan Zuyun datang dari Transcend Divine Mansion. Suara Tan Yun berubah dan menjadi suara tua Fang Dong, nadanya ngeri. Tuan muda, itu tidak baik, budak tua itu mungkin bukan lawan anak itu. Tuan, apakah bala bantuan dari Zhan Mansion kita sudah tiba? Segera, suara Zhan Zuyun terdengar lagi, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Zhan Zi telah membawa orang ke sini, tepat di luar jurang para dewa. Mendengar ini, Tan Yun tersentak dengan suara pura-pura, Tuan muda, budak tua itu khawatir, Zhan Zi bukan lawan anak itu. Tuan, alam apa Zhan Zi itu? Dan berapa banyak orang yang dia bawa? Setelah Tan Yun berbicara, Zhan Zuyun berteriak dari rune sihir transmisi suara, Fang Dong, apakah kamu takut bodoh? Zhan Zi adalah yang kelima setengah suci, tidakkah kamu tahu? Juga, jangan khawatir, Zhan Zi juga membawa 200 dewa. Pada saat ini, di pintu keluar para dewa, Zhan Zuyun berkata, dia tiba-tiba meraung, kamu bukan Fang Dong. Tidak mungkin Fang Dong tidak jelas, kekuatan Zhan Zi. Kemudian, dari jimat sihir transmisi suara di tangan Zhan Zuyun, cibiran Tan Yun terdengar, barang anjing, Lao Su jelas bukan Fang Dong. Fang Dong dan orang-orang yang dipimpinnya semuanya dibunuh oleh Lao Su. Ingat juga, suatu hari aku akan meraih kepalamu dan menendangnya. Setelah mendengar ini, seluruh paru-paru Zhan Zuyun meledak. Dia meraung pada rune sihir transmisi suara, nak, kamu bisa mendengarkanku dengan jelas. Tuan muda, ada 5,5 dewa suci yang menjaga pintu keluar para dewa, dan kemudian 200 dewa akan memasuki para dewa. Sialan, biarkan tuan muda ini menunggu untuk mati. Pada saat ini, dalam rune sihir transmisi suara, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar lagi, benarkah? Hidup Lao Su sangat sulit. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh Lao Su. Setelah itu, tidak ada lagi suara dari jimat sihir transmisi suara di tangan Zhan Zuyun. Saya sangat marah. Zhan Zuyun berteriak dengan marah.
Tuan tertua menenangkan amarahnya, ada bawahan, dia hampir tidak bisa terbang. Zanzi dari Yusulin Feng berkata dengan niat membunuh, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tolong beritahu saya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wah, Zhan Zuyun mengambil napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan berkata dengan ekspresi muram, Zanzi, kamu menemaniku untuk menjaga pintu keluar, dan 200 dewa lainnya, biarkan aku mencari mereka semua. Cari semua ingatan semua dewa di dalamnya dengan pencarian jiwa. Mendengar itu, 200 dewa dari peringkat pertama hingga ke-9 terbang ke jurang para dewa yang ganas setelah menerima perintah mereka. Pada saat yang sama, air terjun oriental di kedalaman para dewa. Di dalam gua tirai air, kemarahannya mengerikan dan ditekan. Semua orang tidak menyangka bahwa begitu banyak dewa akan datang ke Zanjia. Itu saja, sebenarnya ada kelas 5 semi suci. Kamu tidak perlu panik. Setelah Tan Yun menghibur semua orang, dia menatap Jinglu, Kunpeng bagus dalam kecepatan. Kamu terbang dengan seluruh kekuatanmu, seberapa cepat kecepatannya sebanding dengan semi sage. Jinglu berpikir sejenak dan berkata, seharusnya sama dengan setengah orang suci kelima, tetapi daya tahanku jauh lebih kuat daripada manusia. Oke, sangat bagus. Tan Yunji berpikir, dan mencibir, Jinglu, kamu membawa kami untuk melarikan diri dari jurang jahat para dewa, dan Zanzi mungkin tidak dapat mengejarmu. Juga, ketika saya melewati pintu keluar para dewa, dengarkan perintah saya. Saya ingin melihat apakah saya memiliki kesempatan untuk membunuh Zhan Zuyun. Jinglu mengangguk berat, baiklah, baiklah. Kemudian, Tan Yun membiarkan Shen Subing dan yang lainnya dan semua binatang memasuki Menara Lingqiao. Di pikiran Tan Yun, Menara Lingqiao berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah menembus ke telinga kanan Tan Yun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Xiao Lu, mengapa kamu membenci Zanpeng? Jinglu berkata, saudaraku, saya mendengar bahwa setelah Anda melarikan diri ke alam Dewa Hongmeng setelah terluka di alam semesta ekstrateritorial, penjaga Anda Zanpeng yang mengungkapkan berita Anda kepada Raja Dewa Tertinggi. Kemudian, Raja Dewa Tertinggi memberitahu berita Anda kepada Lingxia Tianzun yang mengkhianati Anda. Itu juga orang yang tidak tahu berterima kasih yang memberitahu suaminya Chaos Tianzun di mana kamu bersembunyi. Jadi Chaos Tianzun memberitahu tuannya tentang berita itu. Pada akhirnya, Chaos Supreme dan Siwon Supreme bergabung untuk membunuhmu. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk. Matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat, kamu benar. Zanpeng, Raja Dewa Tertinggi, dan Lingxia Tianzun, 3 orang yang paling kupercaya di masa lalu, telah mengkhianatiku. Cepat atau lambat, aku akan membuat mereka lebih buruk dari kematian. Setelah mendengarkan, Jinglu tersenyum, saudaraku, aku percaya padamu, kamu pasti bisa membalas dendam. Ya, Tan Yun tersenyum dan berkata, saudaraku, kemana kita pergi setelah kita meninggalkan Abyss of the Gods? Jinglu berbisik, atau, biarkan aku membawa saudaramu ke Kunpeng Tianhai. Kunpeng dari 6 ras pasti akan setia padamu jika dia tahu bahwa kamu akan pergi. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pergi ke Kunpeng Tianhai. Kenapa? Kakakku tidak mempercayai klan 6 Kunpeng. Kata Jinglu, ini bukan ketidakpercayaan. Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata, Kunpeng Tianhai terlalu jauh dari sini, dan tidak ada sumber daya pelatihan di sana. Saya sekarang berencana untuk meninggalkan jurang para dewa yang ganas dan pergi ke dewa-dewa lain untuk mencari manusia, dewa, dan ular. Oh, omong-omong, Xiao Lu, tahukah kamu, setelah kejatuhan diri, apa dewa yang baru terbentuk di alam Dewa Hongmeng? Yang terbaik adalah jika ada harta surga dan bumi di dalamnya. Ya, Jinglu berkata dengan jujur, setelah meninggalkan jurang para dewa dan terbang ke selatan selama 3 tahun, dia akan tiba di Qingyang Shenhu. Di bagian bawah danau Dewa Qingyang, ada susunan teleportasi kuno. Melalui susunan teleportasi, kamu akan mencapai dewa-dewa kuno. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, saya tahu Qingyang Shenhu, tetapi saya tidak tahu bahwa ada formasi teleportasi di dasar danau, dan apa perbedaan antara dewa kuno dan dewa yang dialami oleh dewa lain. Jinglu menjelaskan, saudaraku, susunan teleportasi di dasar danau sudah sangat tua, dan ditemukan secara tidak sengaja hanya 30.000 tahun yang lalu. Adapun para dewa kuno, ada banyak sumber daya budidaya, dan ada juga banyak dewa dan binatang. Pada saat yang sama,
mereka juga adalah prajurit dewa dari alam dewa surgawi. Mereka sering pergi ke tempat berburu harta karun. Dikatakan bahwa setelah alam dewa kuno ini ditemukan, Agung Siyuan, Agung Kekacauan, dan Lingxia Tianzun memiliki mengunjunginya secara pribadi. Mereka akhirnya percaya bahwa alam ilahi kuno ini bukanlah ruang independen di alam semesta kita saat ini, tetapi ruang dan waktu kuno yang selamat dari keruntuhan kosmik terakhir. Juga, ada bangunan aneh di alam dewa kuno ini. Ngomong-ngomong, pada saat itu, saya mendengar bahwa dua tertinggi dan Lingxia Tianzun menemukan seorang wanita raksasa di dalam. Tapi wanita raksasa itu sudah mati, tetapi aneh bahwa meskipun wanita itu telah mati selama puluhan ribu tahun, mayatnya masih sebagus dulu. Kemudian, tidak lama setelah berita itu keluar, dua penguasa tertinggi, Lingxia Tianzun, memerintahkan agar tidak ada seorang pun di tiga alam dewa yang dapat mendiskusikan masalah wanita secara pribadi. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu, dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah itu dia? Pada saat ini, Tan Yun memikirkan jurang pemakan jiwa, salah satu dari dua tempat terlarang di alam 9 surga. Soul Devouring Abyss juga muncul 30.000 tahun yang lalu, yang bertepatan dengan saat para dewa kuno ditemukan. Tan Yun memikirkan keindahan megah di gedung pencakar langit raksasa di kedalaman Soul Eater Abyss. Dia curiga bahwa dia adalah wanita raksasa yang ditemukan oleh dua makhluk tertinggi di dewa kuno. Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, itu pasti dua makhluk tertinggi yang ingin membangkitkan wanita itu, jadi mereka mengirimnya ke Hongmeng 9. Heaven's Realm, membuka jurang pemakan jiwa, dan mengatur kekuatan besar untuk melahap jiwa peri, kekuatan, dan darah peri. Arai, bantu wanita itu bangkit. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan untuk pergi ke alam dewa kuno. Saat mencari sumber daya kultivasi, dia mungkin bisa menemukan asal-usul kecantikan raksasa, dan melihat mengapa Siyuan Supreme dan Chaos Supreme membangkitkannya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandang Jinglu dan berkata, meninggalkan jurang jahat para dewa, kita akan pergi ke King Yang Senhu. Saudara yang baik, Jinglu berkata, dan terbang keluar dari gua tirai air. Di langit di atas air terjun yang mengalir deras, dia berubah menjadi burung emas besar. Bulunya bersinar emas, cukup mempesona, dan sepasang cakar yang tajam, seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan, sangat mengesankan dan bergerak. Ini adalah burung suci Kunpeng mata emas. Dia memiliki cakar yang sebanding dengan artefak tertinggi tingkat ke-9. Ketika kekuatan pupil emasnya dilepaskan, dengan kipas sayapnya, itu cukup untuk membanjiri lautan. Tan Yun bahkan lebih tahu bahwa ini bukanlah bentuk tempur Jinglu. Begitu dia menyalakan formulir tempur, ukurannya bisa meroket hingga 30.000 kaki. Dengan kekuatan Celestial Beast kelas 6-nya, itu sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan Celestial God kelas 8. Jika kamu tidak mati tanpa henti, kamu tidak akan takut menjadi semi-sage. Pada saat yang sama, Tuhan memberinya kecepatan terbang yang tak tertandingi di alam yang sama. Kunpeng dikenal sebagai salah satu dari 3 dewa terbang tercepat di 3 alam dewa. Dan itu juga di atas kecepatan 3 dewa. Bahkan kecepatan naga dari tingkat yang sama lebih rendah dari klan Kunpeng. Saudaraku, ayo naik. Jintong Kunpeng diucapkan dengan suara yang indah. Oke, dengan senyum cerah, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan jubah hitam keluar dari udara tipis. Tan Yun dengan cepat mengganti jubah hitamnya, dan setelah menutupi wajahnya yang tampan, hanya sepasang mata yang terbuka, dan dia terbang keluar dari air terjun di langit dan melompat ke punggung Jintong Kunpeng. Desir, Jintong Kunpeng membawa Tan Yun, seperti kilat emas menembus langit di atas para dewa, membubung menuju pintu keluar para dewa. Kecepatannya luar biasa. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian. Selama periode itu, bawahan Zhan Zuyun, 200 dewa, telah pergi ke Sui Liandong untuk mencari Tan Yun, tetapi mereka menemukan bahwa mereka telah pergi ke gedung itu. Dalam 8 bulan, mereka hampir mencari para dewa dan jurang jahat, dan juga mencari ingatan banyak orang dan dewa, tetapi mereka tidak pernah menemukan Tan Yun. Ketika mereka mencari dengan marah, mereka tidak tahu bahwa Jintong Kunpeng sedang membawa Tan Yun pada saat ini, dan akan mencapai pintu keluar para dewa. Pada saat yang sama, di pintu keluar para dewa, Zhan Zuyun sudah lama tidak menemukan pembunuhnya, dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Melihat ekspresi marah Zhan Zuyun,
lebih dari 290 tetua yang menjadi milik Dewa Bumi di belakangnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil seteguk. Ibu, bukankah anak ini tikus? Zhan Zuyun mengutuk, bagaimana kita bisa menyembunyikan begitu banyak? Dan membunuh begitu banyak dari kita? Tuan muda tenang. Zhan Zi membungkuk dengan hormat, selama kita tetap keluar, kita akan menangkapnya cepat atau lambat. Mendengar ini, ketika Zhan Zuyun hendak mengatakan sesuatu, ekspresi Zhan Zi tiba-tiba menjadi serius, dan dia buru-buru bertanya, Tuan muda, orang yang membunuh Tuan muda kedua, apakah dia mengenakan jubah hitam di hadapan Tuan muda kedua, menghalangi wajahnya? Betul sekali. Mata Zhan Zuyun berbinar, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, apa yang kamu temukan? Zhan Zi menyeringai dan berkata, Tuan muda, bawahannya telah menemukan bahwa Kunpeng bersayap emas datang ke arah kita dengan kecepatan tinggi. Di punggung Kunpeng, ada seorang pria dengan jubah hitam menutupi wajahnya mengintai. Orang ini juga dewa kelas 6. Itu pasti dia. Aku tidak tahu bagaimana membujuk Kunpeng sayap emas untuk membawanya melarikan diri dari jurang jahat para dewa. Mendengar ini, Zhan Zuyun melepaskan kesadaran ilahinya dan menemukan bahwa memang ada sinar cahaya keemasan yang besar, datang dari kehampaan 100.000 sen jauhnya, ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Karena murid emas Kunpeng sangat cepat, Zhan Zuyun, Dewa Bumi kelas 9, tidak dapat melihat apa sinar cahaya keemasan itu. Lebih sulit lagi melihat Tan Yun yang tertidur di punggung Jin Tong Kunpeng. Alasan mengapa Zhan Zi dapat melihat dengan jelas adalah karena ia adalah kelas 5,5 suci. Meskipun Zhan Zuyun tidak bisa melihat dengan jelas, dia masih mempercayai Zhan Zi, dan dengan tegas memerintahkan, terlepas dari apakah pria di belakang Jin Wing Kunpeng adalah pembunuh saudara keduaku, dia harus dipotong terlebih dahulu. Bawahan patuh. Setelah Zhan Zi menerima pesanan, pisau perang artefak tingkat 5 terbang keluar dari mulutnya. Wow, dia terbang ke udara dengan pisau perang di tangannya, dan melayang di atas kepala Zhan Zuyun. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tirani 1/5 suci, dan dia mengeluarkan raungan seperti guntur. Bunuh tanpa ampun. Pada saat ini, Jin Tong Kunpeng berkata kepada Tan Yun, saudaraku, saya dapat melihat bahwa orang ini adalah kekuatan kelas 5,5 bijak, jadi dia harus dapat menunjukkan kebijaksanaannya. Tan Yun tahu bahwa Jin Tong Kunpeng memiliki kemampuan untuk merasakan kekuatan protos manapun. Karena dia mengatakan bahwa lawannya adalah kelas 5,5 suci, penunjukannya tidak mungkin salah. Saudaraku, pegang aku, dan nanti aku akan terbang dengan seluruh kekuatanku dan membawamu keluar. Transmisi suara Jin Tong Kunpeng, sepasang pupil raksasa mengungkapkan warna yang dalam dan serius. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki kecepatan, dan dia harus berada di posisi yang sama dengan pihak lain. Dalam hal kekuatan, 10 dirinya bukanlah lawan dari Zhan Zi. Karena antarmuka lingkungan Anda sendiri terlalu rendah untuk Zhan Zi. Ada sentuhan licik dan ganas di mata Tan Yun, dan dia kembali normal, berbicara dengan tenang, dalam pikiran Zhan Zi, kamu tidak berguna kecuali untuk kecepatan. Dia pasti tidak pernah menyangka bahwa kita akan menyerang Zhan Zuyun. Jadi nanti, kamu terbang dengan kecepatan tercepat, tiba-tiba berbalik ketika mendekati Zhan Zi, dan berpura-pura melarikan diri ke arah para dewa, untuk menguji kecepatan Zhan Zi. Jika dia benar-benar berada di antara kecepatanmu dan kamu, saat itu, setelah memasukkannya ke dalam jurang para dewa, bunuh karabin lain, buru-buru keluar dari jurang, dan luncurkan serangan ke Zhan Zuyun. Setelah mendengar ini, Jin Tong Kunpeng berkata dalam transmisi suara, saudaraku, apakah Anda mencoba menangkapnya dan mengancam Zhan Zi? Ancaman bukanlah tujuan. Tan Yun berkata dengan kejam, aku ingin membunuhnya. Baiklah saya mengerti. Transmisi suara Jin Tong Kunpeng, ketika dia berada kurang dari 1000 mil jauhnya dari Zhan Zi, tiba-tiba berlari menuju pintu keluar jurang yang ganas di sebelah kiri, seolah-olah dia ingin melewatinya dan melarikan diri. Kamu hanyalah makhluk surgawi kelas 6, dan masih ingin bermain trik di depanku. Karena kamu tidak berhenti, maka aku akan membunuhmu. Zhan Zi memegang pisau perang, dan kekuatan angin setengah suci keluar dari tubuhnya, membawa angin puyuh yang mencapai ketinggian 10.000 meter untuk membunuh Jin Tong Kunpeng. Kecepatannya cepat, 30% lebih cepat dari kecepatan Jin Tong Kunpeng. Tan Yun pura-pura ngeri, dan berteriak dengan cemas, kita tidak bisa melarikan diri, cepat kembali ke dewa dan jurang. Sejak saat itu,
Jin Tong Kunpeng berbalik dan melarikan diri menuju jurang jahat para dewa. Zhan Zi meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, dan terus mendekati Jin Tong Kunpeng, menyeringai lagi dan lagi, binatang nakal, kamu tidak bisa melarikan diri. Bagaimana Xiaolu? Tan Yun buru-buru ditransmisikan. Jin Tong Kunpeng berkata dalam transmisi suara, saudaraku, saya memperkirakan kecepatannya sedikit lebih rendah dari saya. Oke, itu bagus. Tan Yun bersemangat, dan transmisi suara berkata, siap untuk berbalik lagi kapan saja, dengan kecepatan tercepat, pergi dan tangkap Zhan Zuyun. Ya, setelah transmisi suara Jin Tong Kunpeng, dia melarikan diri ke jurang para dewa yang ganas. Zhan Zi memegang pedang di belakang, mengejarnya, dengan tegas, tinggalkan hidupku. Su, Ho, tiba-tiba, saat tangan kanan Zhan Zi berputar dengan cepat, gelombang pedang dengan kekuatan setengah suci dari angin merobek langit, dan menebas ke arah murid emas Kunpeng. Tidak ada keraguan bahwa jika dia dipotong, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bagaimanapun, kekuatan Zhan Zi benar-benar jauh lebih kuat daripada Jin Tong Kunpeng. Hahaha, kalian semua mati. Suara arogan Zhan Zi tiba-tiba berakhir, dan adegan berikutnya memberinya firasat buruk yang datang dari lubuk hatinya. Dalam pandangannya, tetapi melihat Kunpeng yang awalnya setinggi 1000 kaki, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga ukuran 30.000 kaki, menutupi langit dan matahari. Segera setelah itu, kecepatan Jin Tong Kunpeng meningkat tajam, dan setelah menghindari cahaya pedang dengan berbahaya, dia menarik busur besar dari kekosongan, melewati sisi kanannya, dan terbang menuju pintu keluar para dewa. Menyelam di satu sisi. Tidak, tujuannya adalah Tuan Muda. Zhan Zi meraung dengan suara serak, lindungi Tuan Muda, cepat. Ledakan. Tiba-tiba, saat langit runtuh, api berkabut membakar kepala Zhan Zi. Namun, dia tidak ragu-ragu untuk membakar jiwa semi-suci untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Wow, dengan wajah terdistorsi, pucat dan berdarah, kecepatan Zhan Zi meningkat tajam, dan dia menukik ke arah Jin Tong Kunpeng dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, di pintu keluar para dewa, Zhan Zuyun ketakutan, dan meraung ke lebih dari 290 dewa bumi di belakangnya, lindungi aku. Setelah itu, Zhan Zuyun jatuh ke tanah dengan sangat cepat. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, Jin Tong Kunpeng menjulurkan cakar kanan 1000 kaki raksasa, dan meraih lebih dari 290 tetua dewa bumi di bawah. Ah! Tolong! Tolong! Petik 2. Petik 2. Jeritan lebih dari 290 dewa bumi berhenti tiba-tiba. Kaca! Ketika retakan tulang yang jelas terdengar, mereka dihancurkan sampai mati di bawah cakar raksasa murid emas Kunpeng. Yang terkuat dari mereka adalah Dewa Bumi kelas 7. Menghadapi pembantaian Kunpeng murid emas binatang surgawi kelas 6, mereka lemah dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ledakan. Dengan suara tanah, dalam debu, cakar raksasa murid emas Kunpeng menembus jauh ke dalam bumi dan meraih Zhan Zuyun yang bersembunyi di tanah. Zhan Zuyun, yang bersembunyi di tanah, merasa memekakkan telinga. Dia meraung putus asa, Zhan Zi, orang sialanmu. Pada saat ini, Zhan Zi, yang membakar jiwa setengah suci dan berdarah dari 7 lubang, telah muncul di atas kepala Jin Tong Kunpeng, dan berkata dengan cemas, jangan takut, bawahan pasti akan menyelamatkanmu. Bawa aku pergi. Zhan Zi melemparkan pisau pertempuran di tangannya, dan pisau pertempuran yang tangguh tiba-tiba berubah menjadi raksasa, menebas ke arah kaki kanan Jin Tong Kunpeng. Sekali dipotong, kaki kanan harus patah. Ketika Jin Tong Kunpeng ingin menutup kakinya tanpa sadar, Tan Yun berkata, kamu tidak perlu menutup kakimu, aku bisa mengeluarkan Zhan Zuyun. Ya, transmisi suara Jin Tong Kunpeng, cakar raksasa yang dimasukkan ke dalam tanah, dengan tumpukan lumpur, mengeluarkan Zhan Zuyun yang berada di dalam lumpur. Ah! Jin Tong Kunpeng mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi kaki kanannya dipotong oleh pedang. Namun, pada saat berikutnya, rasa sakit yang tajam di kaki kanan Jin Tong Kunpeng menghilang. Seolah-olah rasa sakit itu tidak pernah datang. Tetapi pada saat Tan Yun memutar ulang waktu, kaki kanan Jin Tong Kunpeng langsung pulih. Dan pedang besar yang ditebaskan ke arahnya ditebas di kaki kanannya lagi. Satu-satunya perbedaan dari yang sebelumnya adalah Zhan Zuyun sekarang telah dikeluarkan dari tanah dengan wajah cemberut. Melihat ini, Zhan Zi yang menukik ke dalam kehampaan ketakutan.
Dia tidak pernah menyangka bahwa adegan memutar kembali waktu akan muncul. Tahukah kamu, kekuatan supranatural ini sudah lama hilang. Sejak jatuhnya Hongmeng Supreme, tidak ada yang pernah menggunakannya lagi. Tentu saja, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia berteriak, "Tuan muda, lari ke arah bawahannya." Oke, Zhan Zuyun, yang masih shock, naik ke langit. Tan Yun menyeringai dan berkata, "Sayang sekali, kamu tidak bisa melarikan diri." Kandang luar angkasa. Saat Tan Yun menunjukkan kekuatan supernatural ini, tiba-tiba, sesuatu yang membuat Zhan Zuyun merasa putus asa terjadi. Namun, ruang di sekitarnya mengandung kekuatan pengikat tirani, menekan ke arah Zhan Zuyun seperti gunung dan laut. Zhan Zuyun, kekuatan Dewa Bumi kelas 9, seperti berada di rawa, berjuang untuk bergerak. "Zhanzi, selamatkan aku! Selamatkan aku!" Zhan Zuyun berteriak dengan cantusnya retak. Namun, kebijaksanaan dalam kekosongannya lemah. Karena pada saat ini, Tan Yun menunjukkan langkah dewa yang luar biasa, dan dia muncul di samping Zhan Zuyun, mengangkat tinjunya, dan menghancurkan dadanya. "Kamu telah mengejar dan membunuh Lao Su selama bertahun-tahun, hari ini Lao Su akan memberimu pukulan dan mengirimmu untuk melihat saudara keduamu." Ledakan. Dalam kabut darah dan tulang berceceran di mana-mana, dada Zhan Zuyun meledak terbuka, dan kemudian tubuh Tan Yun berbalik dan menendang dagunya dengan jari-jari kakinya. Ledakan. Ketika tengkorak Zhan Zuyun meledak, Tan Yun berubah menjadi bayangan, menyapu bagian belakang Jin Tong Kunpeng, dan berkata dengan cemas, "Lari." Jin Tong Kunpeng menjerit panjang dan keras, dan terbang keluar dari jurang para dewa yang ganas, membubung di atas pegunungan dengan kecepatan tinggi, menghilang ke langit sambil bernafas. "Apa, Kunpeng? Dan kau bocah sialan, aku harus membunuhmu." Panca indera Zhanzi sangat terdistorsi, saat membakar jiwa semi suci, sambil mengejar Jin Tong Kunpeng dengan cepat. Pada saat ini, Zhanzi ketakutan sekaligus marah. Dengan marah, Dewa Manusia kelas 6, dalam kerjasama yang mulus dengan binatang itu, membunuh tuan muda di depannya. Yang ngeri adalah bahwa Direktur Istana Pameran, pamannya, membiarkan dirinya datang untuk menangkap si pembunuh, tujuannya adalah untuk membuat dirinya berjasa dan mendapatkan kembali pelindung. Tapi sekarang, saya tidak kompeten. Aku hanya tidak menangkap pembunuhnya. Saya baru saja melihat, tuan tertua meninggal di depan saya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menangkap si pembunuh, dia pasti akan menahan kemarahan Patriark setelah dia kembali ke rumah pameran. Bahkan jika paman saya adalah manajernya, saya khawatir saya tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Oleh karena itu, dia dengan gila-gilaan mendesak kekuatan setengah suci angin di tubuhnya, mengunci Jin Tong Kunpeng dengan indera ilahinya, dan mengejarnya ke arah Jin Tong Kunpeng. Hanya setengah jam kemudian, dia muncul dalam kekosongan 30.000 sen di belakang Jin Tong Kunpeng. Saudaraku, apa yang harus dia lakukan jika dia ingin menyusul? Selama penerbangan Jin Tong Kunpeng, murid raksasa itu penuh dengan kekhawatiran. Tan Yun melihat kembali ke Zhanzi, yang terus-menerus mendekat padanya. Dia tampak percaya diri, seperti menjawab Jin Tong Kunpeng, dan seolah memberitahu Zhanzi, "Tidak apa-apa, dia tidak bisa menyusul kita. Dia telah membakar jiwa setengah suci selama setengah jam, dan segera dia akan menderita serangan balasan yang sangat parah. Saat itu, bahkan jika dia mengejar kita, dia sudah akan terluka parah. Saat itu, kita akan bergandengan tangan dan hancurkan dia lagi." Ya, kata-kata Tan Yun benar dan salah, yang dapat digambarkan sebagai jauh jangkauannya. Zhanzi mendapat serangan balik dan akan terluka parah. Hal ini benar, tetapi Tan Yun tahu bahwa dia dan Jin Tong Kunpeng masih tidak dapat bersaing dengannya. Pada saat itu, pertempuran akan menjadi hidup mati. Alasan mengapa dia berkata begitu adalah untuk melawan perang psikologis dengan Zhanzi. Dia bertaruh bahwa Zhanzi akan mundur. Mendengar ini, Jin Tong Kunpeng berkata kepada Tan Yun, "Saudaraku, apakah yang kamu katakan itu benar? Lalu kita bisa menunggu dia dibalas sebelum kita membunuh dia." Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Tentu saja itu palsu. Dia adalah kelas 5 dan semi sage. Setelah jiwa semi suci dibakar, dia akan mendapat serangan balik. Memang kekuatannya akan berkurang, tapi kita masih bukan lawannya. Aku hanya membuatnya takut. Lari untuk hidupmu, lalu lari." Ketika Tan Yun dan Jin Tong Kunpeng mentransmisikan suara, bagian belakang yang mengejar Zhanzi, benar-benar merasa sedikit frustrasi.
Kata-kata Tan Yun memengaruhinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Aku tidak takut tidak punya kayu bakar. Aku tidak bisa mati. Jika aku ingin hidup, aku punya kesempatan untuk menangkap anak itu lagi. Aku ingat suara anak itu dan sorot matanya. Ya, aku tidak bisa mati. Aku harus kembali ke kota dewa tertinggi dan memberitahu Patriark berita kematian Tuan Muda. Jika pamanku melindungiku, aku seharusnya tidak dieksekusi. Ketika memikirkan hal ini, Zanzi merasakan pusing di benaknya, dan menyadari bahwa dia mulai menderita serangan balasan secara bertahap. Dia berteriak dengan marah, Kun Peng, dan kamu yang membunuh Tuan Muda dan Tuan Muda kedua, cepat atau lambat, aku akan menangkapmu. Menghadapi ancaman pucat dan kelemahan, Tan Yun tersenyum. Pada saat yang sama, lega, sepertinya anak ini digertak. Tan Yun menoleh ke belakang, tetapi melihat Qi Qiao Zanzi berdarah, berbalik dan terbang menjauh. Hahaha, akhirnya hujan dan langit cerah. Setelah Tan Yun tersenyum tulus, dia mengirim pesan ke Jintong Kunpeng, Xiao Lu, kalau anak itu curang, kamu masih harus terbang dengan seluruh kekuatanmu. Petik 2. Juga, kamu melepaskan akal sehatmu untuk menguncinya, dan melihat apakah dia benar-benar pergi. Pertempuran berubah dan bintang-bintang bergerak. Keesokan harinya, kronograf. Jintong Kunpeng berkata kepada Tan Yun selama penerbangan, saudaraku, dia telah pergi, indera spiritualku tidak bisa lagi menutupinya. Oke, bagus. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jadi kita bisa pergi ke King Yang Senhu dengan tenang. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Kota Raja Dewa tertinggi. Seberkas cahaya jatuh dari langit, terbang di luar ruang pameran, dan berubah menjadi kebijaksanaan pameran. Dengan ekspresi jelek di wajahnya, dia mengabaikan penjaga yang membungkuk padanya, lalu melangkah ke mansion dan langsung pergi ke istana tuannya. Ketika dia datang ke istana tuannya, dia menemukan bahwa pamannya tidak ada di sana. Dia melangkah keluar dari aula dan melihat pelayan yang lewat dan berkata, "Di mana pamanku?" Pelayan itu dengan hormat berkata, Patriark baru saja kembali dari medan perang 1 jam yang lalu, dan sekarang Tuan yang bertanggung jawab ada pada Patriark. Mendengar ini, Zanzi mengambil napas dalam-dalam dan langsung pergi ke aula Patriark. Begitu dia tiba di luar aula, Zanzi mendengar percakapan antara pelindung Zan Peng dan pamannya Zande di aula. Zanzi telah pergi selama bertahun-tahun, mengapa dia tidak menangkap pembunuh Sutian? Patriark, jangan khawatir, keponakan budak tua ini, yang serius dan cakap, pasti akan membawa si pembunuh kembali. Yah, saya harap, jika Zanzi benar-benar dapat menangkap si pembunuh, maka Patriark akan memberinya posisi di tentara dan setia kepada Lord Ling Xia Tianzun. Petik 2. Mendengarkan percakapan di aula, Zanzi menarik napas dalam-dalam. Mengapa pembunuhnya tidak menangkap? Wajah Zan Peng muram. Memikirkan putra keduanya yang paling dicintai dan meninggal, dia terbakar amarah yang mengamuk. Zanzi berkata dengan jujur, kembalilah ke Patriark, pembunuhnya adalah dewa kelas 6, ya, tetapi dia tidak tahu cara menggerakkan kunpeng sayap emas dan membantunya melarikan diri dari jurang para dewa. Bawahan membakar jiwa semi suci, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengejar. Mendengar ini, mata berlumpur Zan Peng penuh dengan kedinginan, sayap emas kunpeng berani melawan pemiliknya, itu benar-benar keterlaluan. Pada saat ini, Zande berkata, Patriark, apakah Anda akan mengatakan bahwa si pembunuh akan mengikuti kunpeng sayap emas ke laut langit kunpeng? Sangat mungkin. Setelah Zan Peng berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Zanzi dan bertanya, di mana Tuan Muda? Apakah kamu kembali? Berdebar. Zanzi tiba-tiba berlutut dan berkata, Patriark, Tuan Muda dibunuh oleh anak itu. Tanpa menunggu kata-kata Zanzi, tubuh tua Zan Peng bergetar, matanya melebar, dan meraung, kamu, apa yang kamu katakan? Patriark, bawahan telah melakukan yang terbaik. Zanzi bersujud, ini adalah ketidakmampuan bawahan, tolong hukum mereka. Pompa, Zande segera berlutut di tanah, dan bersujud, Patriark, itu adalah budak tua yang tidak pandai melakukan sesuatu. Budak tualah yang membiarkan Zanzi pergi ke dewa, saya mohon Anda untuk menyelamatkan hidup Xier dan membunuhnya, budak tua. Zan Peng melihat keduanya berlutut di tanah, dan air mata berlumpur menetes. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan raungan histeris, Yuner, anakku. Puf engah. Tubuh tua Zan Peng bergetar hebat,
menyemburkan 3 suap darah, mengangkat kepalanya dan melolong, suaranya bercampur dengan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Memikirkan putra kedua Zhan Zutian dan putra tertua Zhan Zuyun, yang telah meninggal di tangan satu orang satu demi satu, wajahnya menjadi ungu karena marah dan wajahnya berubah. Patriark, kamu harus menjaga tubuhmu. Zhan De buru-buru bangkit untuk membantu Zhan Peng, ini sangat menyakitkan bagiku. Zhan Peng menyemburkan seteguk darah lagi, matanya merah. Ketiga putraku, 2 sudah mati, tidak bisakah aku marah? Setelah itu, Zhan Peng berteriak pada Zhan Zi di tanah, sampah tidak berguna. Katakan padaku apa yang terjadi. Denganmu, Yunerku, bagaimana aku bisa mati? Zhan Zi terdiam, dan memberitahu Zhan Peng dengan jujur apa yang terjadi. Ketika Zhan Peng mendengar masa lalu, dia tiba-tiba teringat mantan Master Hongmeng Supreme. Tiba-tiba, wajahnya pucat dan dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Tuan Siwon telah menyimpulkannya." Setelah mengetahui bahwa Hongmeng Supreme sudah mati selamanya, pasti si pembunuh yang menggunakan kebutaan, atau bakat atribut waktu si pembunuh, yang membuatnya tampak seperti aliran waktu mundur, ya, pasti begitu. Melihat Zhan Peng yang sangat ketakutan, Zhan De setuju, "Patriark, kamu benar, Hongmeng Supreme sudah lama mati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menggunakan waktu untuk kembali." Setelah itu, Zhan De buru-buru berkata kepada Zhan Zi, "Lihatlah kamu menakuti Patriark. Hal terakhir yang ingin didengar Patriark adalah apapun tentang Hongmeng Supreme, jadi mohon maaf." Mendengar ini, Zhan Zi bersujud, "Patriark, mungkin bawahannya salah paham pada saat itu, maaf, bawahan gagal melindungi Tuan Muda, bawahan pantas mati." Zhan Peng menjulurkan jarinya dan menunjuk Zhan Zi dengan marah, "Jika bukan karena pamanmu, pemilik keluarga ini benar-benar ingin membunuhmu dengan telapak tangan. Kamu adalah kelas 5 dan setengah bijak. Kamu tidak hanya gagal menghentikan Kunpeng binatang surgawi kelas 6, kamu juga membiarkan binatang jahat itu mengambil pembunuhnya dan melarikan diri setelah membunuh Yuner. Aku tahu, aku sangat marah.